tous et bonjour madame. Nous, du groupe 3, expliquer la lecture de code barre et le support d'apprentissage. Moi, Nopita Pratiwi Silalai, et mes amis, Okota Mariska Ekiteta. Baik, saya akan memulainya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari teknologi. Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan maupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan data, dan lain sebagainya. Kegunaan teknologi untuk manusia mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomatis suatu tugas atau proses, memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses. Nah, saya akan menjelaskan tentang barcode. Sebelumnya saya akan memberitahu pengertian dari barcode. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Barcode mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linear atau 1D atau yang bisa disebut dengan satu dimensi. Nah, kode ini dapat berfungsi untuk mempermudah proses penginputan barang pada mesin. Nah, teknologi barcode dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan ketika penginputan data secara manual maupun mampu menghabiskan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Itu adalah keuntungan dari barcode. Nah, bagaimana cara pembuatan barcode? Kami membuat barcode melalui Google dan bisa dibuat melalui handphone ataupun laptop. Yang pertama, kita ke Google dan kita ke pencarian QRFY. Nah, setelah kita klik OK, muncul ada QR code generator. Yang pertama itu kita pilih yang pertama, dan setelah kita klik itu ada bacaannya buat QR barcode gitu. Nah, kita klik itu. Nah, terus kalau kita sudah klik itu pasti ada pendaftaran, atau kalaupun sudah ada akunnya bisa masuk ke akun yang sudah ada yang terdaftar. Kalau belum ada, kita bisa mendaftar melalui Gmail. Nah, setelah sudah masuk, kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di situ. Sudah ditunjukkan langkah-langkah. Setelah kita mengikuti langkah-langkahnya, barcode pun siap dan kita bisa mendownloadnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Okota Mariska mengenai media pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan media pembelajaran tentang Peerdeck. Apa itu Peerdeck? Peerdeck adalah sebuah fitur add-ons di Google Slide yang akan membuat materi presentasi lebih menarik. Fitur ini dapat di-download secara manual dan dapat digunakan langsung di Google Slide yang sudah dibuat. Fitur ini mengoptimalkan media Google Slide agar dapat lebih menyenangkan dan interaktif. Peserta didik dapat berinteraksi dan memberikan tanggapan langsung pada slide presentasi yang disampaikan oleh pendidik. Menariknya lagi, respon yang sudah diisi oleh peserta didik dapat disimpan dan dibagikan kembali kepada peserta didik. Untuk mendownload fitur add-ons Peerdeck ini sangat mudah. Cukup membuka Google Slide yang membuat materi pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian klik add-ons, pilih menu Peerdeck dan download. Jika langkah-langkah tersebut sudah dilalui, Peerdeck Slide siap digunakan. Ada banyak sekali template yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, seperti multiple choice question atau pertanyaan pilihan ganda, numerical response menunjukkan suatu hasil dengan diagram,
Open-Ed, pertanyaan dengan jawaban beragam dari peserta didik. Draggable and drawable, dapat memberi label dan gambar di slide presentasi. Fitur ini sangat mudah digunakan dan tidak perlu menginstal software tambahan, dan menariknya lagi, dapat digunakan secara gratis. Menggunakan fitur Peer Deck dalam proses pembelajaran bisa dilakukan secara sinkron dan asinkron. Peserta didik dan pendidik dapat berinteraksi pada slide peserta secara langsung atau sinkron via Google Meet atau Zoom Meeting, sehingga bisa langsung ditampilkan hasil pekerjaan peserta didik. Atau, jika ditugaskan di luar jam kelas, masih bisa dipantau oleh pendidik atau asinkron. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang media pembelajaran mengenai Peer Deck. Merci, au revoir.